Hai semua, apa kabar kalian hari ini? Pasti baik kan? Aku doain semoga kalian semua sehat dan bahagia. Langsung lanjut ya ke episode 10. Seperti di episode kemarin, Ana dan JH mulai menunjukkan benih-benih cinta dan mereka berdua salah tingkah. 깜빡했다, 오빠. Keesokan harinya, JH perjalanan menemui Bu Choi, tapi di tengah perjalanan dia teringat akan masa-masa indah dengan Ana. 내가 아가씨한테 양보한 거예요. Miran merias wajah Ana dan Ana pun senang karena Ana ingin tampil cantik di hadapan JH. Tapi ketika dia sudah selesai berdandan, dia mencari JH. Tetapi JH sudah pergi, lalu Ana mengirim foto ke JH dan lalu menelpon JH menanyakan kalau dia cantik atau tidak dan JH menjawab kalau dia cantik. Dan JH menemui Bu Choi dan seperti biasa dia tetap menjadi pengawal Bu Choi karena dia tidak ingin Bu Choi mengincar Ana lagi. Bu Choi yang akan wawancara di TV dia kesal akan kejadian Ana dan Bu Choi tidak bisa mengontrol emosinya. 이제 최성원이의 다음 스텝이 궁금해지네. JH dan kepala keamanan Jess membahas Ana dan apa rencana adik tiri Bu Choi. 최장의 방패가 아니야. 지금 사모님 Sedangkan di tempat Ana, adik tiri Bu Choi sengaja memberitahu data-data tentang kematian ibu Ana. Ya jelas maksud dari adik tiri ingin menyerang Bu Choi, tapi dia lupa siapa Bu Choi. Lalu Bu Choi yang menghadiri wawancara televisi dia sengaja dicerca pertanyaan di luar dari konsep acara karena pembawa acaranya sudah bekerja sama dengan adik tiri Bu Choi untuk menjatuhkan Bu Choi. Lalu Bu Choi pun sangat cemas dengan semua pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara. 를 보면서 가슴 아팠죠. Dan pembawa acara mendatangkan Ana di acara itu untuk mempermalukan Bu Choi dan bahkan video tentang level yang kata Bu Choi ibu Ana tidak kenal dengannya. Ternyata ibu Ana sangat akrab dengan desainer itu dan tampak Bu Choi menahan rasa malu dan amarah yang meluap-luap. 한 거라면 왜 자살했는지 알고 싶어요. Ketika wawancara dihentikan, JH memarahi Ana, tetapi Ana bersikeras ingin melawan Bu Choi karena Ana yakin yang membunuh ibunya adalah Bu Choi. Tetapi JH yang tahu Bu Choi seperti apa, dia kesal dengan kelakuan Ana. 알겠습니다. 그러게. Ana juga menunjukkan data-data kematian ibunya yang janggal kepada JH, tetapi JH cemas karena Bu Choi akan melakukan apapun untuk bisa menghabisi lawannya. Sedangkan Pak Gu kepercayaan Bu Choi diajak kerjasama dengan temannya untuk bergabung ke tim Pak Park karena sebentar lagi Bu Choi dan suaminya akan hancur karena Pak Park punya rencana bagus. Lalu adik tiri Bu Choi mengajak Ana untuk ke salon karena adik tiri Bu Choi berniat membuat Ana terkenal. Dengan begitu Ana bisa digunakan untuk senjata menghancurkan Bu Choi. Lalu JH mengingatkan adik tiri Bu Choi, kalau kau tahu karakter kakakmu, kau tidak akan membawa Ana sejauh ini. Tetapi adik tiri Bu Choi tidak mendengarkan perkataan JH dan tampak Bu Choi yang sudah merencanakan akan menghabisi Ana. Tetapi Bu Choi berkata kecuali JH. 아직 자기 누나에 대해서 잘 모르나 봐. Ana yang polos yang percaya dengan adik tiri Bu Choi, dia berpose sesuai keinginan fotografer. Tetapi Ana tidak menyadari bahaya akan datang karena dia mencoba melawan Bu Choi. 했는데 역시 플래시 없이 Dan adik tiri Bu Choi menyuruh mereka semua beristirahat dan bahkan mereka semua ditraktir makan di restoran dekat sana. Lalu adik tiri Bu Choi memberikan obat ke Ana untuk mengatasi gangguan kepanikannya. Dan JH yang curiga dia pun mengecek obat tersebut, tetapi dengan polosnya Ana mengatakan kalau dia tidak akan menghabisiku. 알자. 이거 먹고 1시간 정도 있어야 된대. Seperti dugaan JH, Bu Choi tidak akan tinggal diam dengan perlakuan Ana di televisi yang mempermalukan Bu Choi di depan orang banyak. Lalu adik tiri Bu Choi meninggalkan tempat itu. Disitulah suruhan Bu Choi untuk menghabisi Ana bergerak. JH yang tidak sengaja melihat segerombolan orang membawa kotak JH mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ketika JH sudah memastikan kalau itu adalah bahaya, maka dia menyuruh Ana untuk menaiki atap karena JH berkata ada orang yang ingin menghabisimu. Tetapi Ana tidak mau karena takut JH celaka. Lalu JH mencoba membujuk Ana, lantas Ana mengikuti perintah JH. Lalu JH mencoba menghubungi Bu Choi. Tetapi yang mengangkat teleponnya adalah Bu Kim kepercayaan Bu Choi dan dia menyalahgunakan perintah. Padahal Bu Choi memerintahkan hanya untuk menghabisi Ana bukan JH.
Tetapi Bu Kim yang merasa iri karena Bu Chow lebih perhatian ke JH orang baru, dan karena kiriannya itu dia juga akan menghabisi JH. JH melawan mereka semua, tetapi JH yang agak kesulitan dikarenakan mereka memberi gas beracun di semua ruangan karena mereka tahu kalau cuma polosan mereka akan kalah dengan JH. Ana yang melihat JH terkapar dari atap lalu dia turun dan membantu JH, lantas Ana pun jatuh sasaran mereka. Tetapi Ana berusaha lari sekuat tenaga dengan memanggil-manggil nama JH, dan ketika Ana terdesak JH menolongnya. Tetapi JH yang dari tadi menghirup gas beracun dia pun pingsan, tetapi beruntung Miran dan rekannya datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka. Scene berganti ke suami Bu Chow. Masyarakat berdemo meminta suami Bu Chow dibebaskan. Dengan santainya dia menyuruh jaksa untuk mengumumkan kebebasannya, tetapi suami Bu Chow tidak tahu kalau jaksa sudah bekerja sama dengan Pak Park. Maka jaksa mendatangi wartawan dan mengatakan kalau tidak bisa membebaskan suami Bu Chow, dan ibarat senjata makan tuan karena kan suami Bu Chow sendiri yang menawarkan diri untuk diperiksa, kini justru dia yang menerima akibatnya. Bu Chow sangat marah akan keputusan jaksa, tapi dia berusaha menutupinya karena di sana banyak wartawan. Tetapi Pak Park sangat senang dengan berita itu karena memang dia yang merencanakan semuanya. Scene berpindah ke JH dan anak kini. JH mempunyai rencana kalau harus membawa anak kembali ke rumah Bu Chow karena kalau di tempat lain takut mereka akan menyerang lagi. Bu Chow dan semua tim kepercayaannya mengadakan rapat untuk mengatur strategi untuk melepaskan suami Bu Chow. Dan Pak Park mencoba bekerja sama dengan orang kepercayaan presiden. Lalu setelah mereka berbicara cukup lama, maka mereka mencapai kesepakatan untuk menjatuhkan suami Bu Chow. Lalu semua para pejabat banyak yang berpihak ke Pak Park karena mereka berpikir kalau suami Bu Chow akan hancur. Dan para pejabat baru yang mendukung Pak Park dijamu dengan sangat baik. Dan Bu Chow dan semua staf kepercayaannya masih menyusun rencana untuk membebaskan suami Bu Chow, dan Pak Go menyarankan hanya ada satu jalan keluar, yaitu harus menghabisi Pak Park. JH yang telah sampai di rumah Bu Chow, dia pun lebih berhati-hati dan menjaga keamanan Ana, dan Ana yang masih trauma dengan kejadian yang terjadi padanya tadi membuat Ana tidak bisa keluar dari mobil. Lalu JH mempunyai ide memakai selimut untuk menutupi Ana supaya tidak takut lagi, dan Ana akhirnya mau keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah. Mereka berdua yang mulai terbawa suasana Ana dan JH yang memang sudah saling jatuh cinta salah tingkah di dalam selimut itu. Dan setelah sekian lama kita menunggu, akhirnya mereka berdua resmi berciuman. Miran sangat senang melihat JH dan Ana berciuman, tetapi Bibi memarahinya karena berisik. Pak Go menyarankan kalau JH yang menghabisi Pak Park, tetapi berbeda dengan kepala keamanan Jess. Dia khawatir dengan keselamatan JH karena dengan kondisi seperti ini pasti keamanan Pak Park sangat ketat. Lalu mereka menghubungi JH dan JH pun akan menemui mereka. Tetapi Ana yang perasaannya tidak enak, dia menghalangi JH untuk pergi. JH yang penuh dengan kebimbangan, dan setelah JH berpikir sejenak dia pun mengatakan setuju. Tetapi dengan syarat yang pertama dia meminta kepala Bu Kim karena JH kesal padanya, dan yang kedua jangan ganggu Ana lagi, dan JH akan membujuk Ana untuk tidak melawan Bu Chow lagi. Lalu Bu Chow dengan berat hati dia menyetujuinya. Bu Chow yang khawatir kalau sesuatu terjadi pada JH, maka dia pun mengatakan kalau keadaannya membuatmu bahaya, maka kamu harus kembali. Dan JH pun mengatakan ada apa denganmu, kau tak seperti biasanya. Tetapi Bu Chow tidak bisa menjawab karena Bu Chow mulai menyukai JH. JH dan tim penyerang mempersiapkan dirinya dengan senjata lengkap untuk misi mereka, tetapi tiba-tiba ketua Jess ditelepon oleh Bu Kim. Dia mendapat tugas tambahan untuk membunuh JH. Ternyata Bu Kim masih dendam dengan JH dan ketua Jess sangat kaget dengan perintah itu. Dan Ana yang mendapat kabar kalau JH harus menyelesaikan misi berbahaya tanpa khawatir, dan Ana mengatakan kau harus kembali hidup-hidup.
Tambah seru aja ya bagaimana kelanjutan kisahnya. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.